Hai, jumpa lagi sama gue. Jadi kali ini gue itu pengen bikin vlog tentang persiapan pernikahan selama durasi 1 bulan. Pas ya, bener-bener 1 bulan, cuman kurang lebih 4 minggu pas ya. Mulai dari KUA, vendor wedding organizer, catering, muat and attire, undangan, dan sebagainya. Tapi kayaknya gue bakal bikinnya sambil hapus makeup kali ya, karena gue harus pergi gitu loh. Ya Allah, maaf kamar gue berantakan. Gue bisa pergi guys. Gue bakal cuci tangan dulu, habis itu gue balik lagi. Wait. Nah, gue udah cuci tangan. Sekarang gue lagi mau hapus makeup. Gue hapus makeup itu biasanya pakai produk si makeup. Jadi ini tuh bentuknya kayak gel gitu. Bukan gel sih, lebih kayak ke cleansing balm. Nah, itu dia kayak gini. Gue kunci rambut dulu. Oke. Gue tuh sebenarnya tuh pengen bikin tutorial gitu kan, bagaimana mempersiapkan pernikahan dengan durasi 1 bulan aja, yang literally cuma 4 minggu pas, nggak lebih berapa hari, bener-bener 4 minggu doang. Pertama-tama yang gue urus adalah pendaftaran KUA. Kenapa KUA? Karena gue tuh tahu aja gitu, karena gue udah sering lihat video-video orang gitu ya di sosial media, kalau banyak yang bilang kalau ngurus KUA tuh jangan terlalu mepet. Katanya tuh ada yang bilang katanya maksimal 12 hari sebelum pernikahan atau maksimal seminggu sebelum pernikahan gitu. Idealnya sih katanya paling maksimal tuh 14 hari sebelum pernikahan ya. Itu deh. Nah ini tuh 1 bulan, bayangin. Gue sih secara logika aja ya, yang namanya ngurus administrasi kenegaraan gitu kan nggak mungkin membutuhkan waktu yang singkat ya gitu. Kalau nggak ada kenalan orang dalam, ups. Jadi gue inisiatif aja, pertama kali tuh gue ngurusin KUA, dan gue tuh langsung pasang timeline gitu guys. Ngurus KUA, pokoknya pendaftaran KUA kurang lebih 1 minggu lah gitu. Gue waktu itu bikin timeline. Dan kalian harus tahu, gue dan pasangan gue pada saat itu LDR. Lihat, kita benar-benar ngurus semuanya tuh dalam keadaan jarak jauh banget. Kalau misalkan ditanya stres, enggak stres banget ya, karena gue ngerasa kayak ngurus sendiri gitu di sini. Ya keluarga sih support ya, baik keluarga gue maupun keluarga pasangan support gitu. Tapi kan sempat sih ada rasa yang dimana kayak gue tuh pengen, kayak gue iri gitu sama pasangan-pasangan lain yang mempersiapkan pernikahan tuh, mereka kayak sama-sama gitu loh gitu. Tapi kan yaudah gitu, ngapain diiriin, kalau gue iri nggak kelar-kelar nih gitu loh. Jadi yaudah gue jalanin aja tuh ya, susah payahnya gimana. Dan ya waktu itu sih jujur aja yang agak tricky itu untuk mendapatkan surat keterangan sehat ya, karena kebetulan pasangan gue tuh dinasnya tuh di suatu kota yang kabupaten banget, dan pemeriksaan kesehatannya tuh di puskesmas untuk capin tuh nggak memadai gitu loh, bener-bener tidak memadai, jadinya nggak lengkap, harus ke RSUD di sana. Sedangkan kalau gue di Jakarta tuh kan pemeriksaan capin tuh kesehatan untuk dapat sertifikat nikah itu kan di puskesmas tuh pemeriksaannya tuh lengkap gitu ya, nggak ada kurang. Jadi 1 hari aja tuh bisa jadi gitu loh. Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, sebetulnya tuh ngurus administrasi KUA tuh nggak nyampe seminggu tuh bisa kelar kok gitu, asalkan kita nggak nunda-nunda ya gitu. Dan apalagi kalau misalkan untuk kalian yang nggak LDR, sebenarnya ngurus KUA tuh cepat menurut gue. Cuman agak tricky-nya itu adalah ketika lu udah mulai masukin jadwal pernikahan kalian, tanggal, hari, dan jam. Apalagi kalau kalian nikahnya tuh di daerah Jakarta Selatan, aduh itu tuh agak tricky ya, dapetin tanggal dan jam yang udah kalian mau gitu. Ya karena kan warga selatan tuh banyak gak sih? Nah tapi kayak qadarullah ya wallahi, ternyata tuh tetap aja gitu. Akhirnya gue mendapatkan tanggal dan jam yang gue mau untuk menikah. Alhamdulillah banget, itu suatu keajaiban. Oke, sebetulnya di sini gue kayak mau rinciin gitu sih, apa aja yang harus diurus dalam waktu durasi 1 bulan aja mempersiapkan pernikahan. Pertama, KUA, ngurusin KUA. Pokoknya gini loh, kalau bisa mau berapa lama durasi kalian mempersiapkan pernikahan tuh, kalian harus banget punya timeline. Kayak misalkan ngurus KUA, timeline kalian paling maksimal itu berapa lama. Kayak gue kan gue mempersiapkan 1 minggu tuh ya, dan ya bener 1 minggu pas gitu gue selesai. Terus kalau KUA selesai, apalagi nih? Oke, fokus ngurus WO dan catering. Biasa karena gue pakai WO, nah WO yang gue pakai itu 3 daerah catering, itu udah termasuk dapat referensi mua and attire-nya yang rekanan sama mereka. Catering udah pasti, dekorasi juga, dan dapat dokumentasi ya, fotografer, videografer juga gitu. Nah, untungnya ya, gue tuh dari sebelum merencanakan pernikahan, gue tuh orangnya tuh suka
randomly aja gitu datang ke wedding expo, entah sama temen atau sama keluarga, cuma buat kepoin biaya-biaya nikah ya. Dari sebelum gue punya pacar loh, coba bayangin, kayak nggak tahu, random aja gitu. Jadinya hasil ketika tiba-tiba gue diajakin nikah nih dadakan gitu ya sama pasangan gue, ya langsung aja gitu. Untung gue udah punya beberapa referensi list WO yang udah pernah gue cari tahu gitu. Ya tentunya kita tuh pilih yang menyesuaikan budget yang kita punya. Dan juga ya pokoknya intinya budget lah, nggak jauh-jauh dari budget ya, disesuaikan dengan budget yang kita punya. Intinya dari semua referensi yang gue punya, oke, 3 darah pemenangnya, yeay gitu. Jadi wedding organizer, catering, dekorasi, terus bandnya, terus dokumentasi pas akad nikah dan resepsi, mua and attire itu dari 3 darah yang gue pakai. Nah, terus 3 darah ini kan dia punya rekanan mua attire yang kayak tadi gue bilang gitu. Gue pakai Weini Gallery. Nah, itu kantornya, butiknya itu di Bekasi. Setelah kita yakin pilih 3 darah, kita cicip-cicip makanan, apa namanya, test food. Nah, kita test food langsung, berarti itu udah masuk minggu kedua ya kan, tuh setelah KUA, berarti KUA itu di minggu pertama. Jadi minggu kedua kita langsung fokus ngurusin catering dan dekorasi, sambilan juga tuh mua attire. Pokoknya intinya mulai dari awal gue mempersiapkan pernikahan tuh ya, dari sebelum gue ngurus KUA sampai minggu kedua, kita juga sudah menyepakati kita nikahnya mau pakai konsep apa. Akadnya itu pakai adat Jawa dan resepsinya itu pakai adat Palembang. Yes, tricky banget kan, lo bayangin. Udah kita pakai adat dan durasi mempersiapkannya itu cuma 1 bulan aja. Jadi ya udah, kita udah tahu konsepnya, tinggal cari dekorasi yang cocok sesuai selera kita, terus makanan juga. Ya udah, kita langsung DP gitu di minggu kedua itu, karena kita udah yakin banget mau pakai 3 darah. Waktu itu kita pakai marketing dari 3 darah, namanya Mbak Ani. Sumpah Mbak Ani itu super baik banget, keibuan banget, dan fast respon. Minggu ketiga udah tuh tinggal role playnya tuh. Gimana nih untuk fitting baju dari pasangan gue, kan LDR. Gue minta aja gitu dari butiknya yang dibutuhkan nih, ukuran apa aja gitu dari pasangan gue, nanti tinggal dikasih gitu. Nah, terus pertanyaan lagi nih, cincin gimana cincin? Ya udah, gue suruh pasangan gue ukur jarinya sendiri ke toko cincin gitu. Terus dikasih tahu di info ukuran jarinya tuh berapa. Oh ya, cincin juga itu kan pesen ya, kita mesti pesen. Jadi gue tuh ngurus cincin itu di minggu pertama ya, berbarengan ketika gue ngurus KUA juga. Waktu itu gue bikin cincin jadinya tuh 3 minggu woy. Di minggu ketiga itu gue fokus untuk fitting baju, terus abis itu finalisasi menu makanan cateringnya, finalisasi dekorasi juga. Dan sambilan di minggu ketiga itu dari 3 darahnya tuh minta kita technical meeting gitu dari perwakilan keluarga, dan ada si pengantin. Of course, calon pengantin yang available kan di Jakarta cuman gue, pasangan gue jauh. Dan untungnya tuh pasangan gue tuh gak banyak nuntut gitu loh, pasangan gue dan keluarganya. Jadi yang kayak yaudah ngikut aja baiknya gimana gitu. Dan alhamdulillahnya gue dan keluarga gue juga nggak neko-neko kan, karena kita juga semuanya tuh pada saling sadar diri karena kita mempersiapkan dalam waktu yang singkat dan dengan budget yang seadanya gitu. Ya udah, di minggu ketiga kita tuh serba finalisasi semuanya ya, karena kita tuh berharap minggu keempat tuh udah minggu tenang gitu. Dan gue juga pakai lamaran loh, lamarannya itu gue di minggu ketiga, hari Sabtu ya. Dan itu gue lamaran nggak tuker cincin, cuman ya udah gue bawa keluarga besar, pasangan gue juga bawa keluarga besar, lamarannya di rumah gue, dan kita cateringnya ya udah pakai catering kenalan yang deket rumah gue sih gitu. Gue juga lamaran nggak pakai dekorasi lili kayak lamaran zaman sekarang, bener-bener udah kayak pertemuan keluarga aja gitu. Paling cuma pakai catering aja ya kita, karena kan kalau masak kayak agak wasting time dan udah pada capek. Jadi kita pakai catering. Terus
prewedding juga itu gue tuh hamin seminggu loh. Gue tuh prewedding tuh hamin seminggu sebelum gue pernikahan. Dan preweddingnya gue pakai 69 Project. Ini sahabat gue sendiri. Kalian bisa follow, kalian bisa lihat portfolionya. Gue kan waktu itu preweddingnya tuh tanggal 1 Desember ya, hari Minggu. Malam itu juga besokannya tuh langsung dikirimin gitu fotonya sama temen gue yang udah diedit, bener-bener jadi pas respon gitu ya. Kerjanya cepet banget dah, oke deh hasilnya gitu. Harga juga cukup bersahabat. Ya udahlah, kalian bisa lihat sendiri tuh portfolionya di Instagram. Intinya minggu keempat tuh udah minggu tenang gitu, tapi tetap sambilan 3 darah ada make sure kayak mau ada berubah menu lagi nggak nih gitu-gitu. Terus habis itu mengenai baju gitu, ada yang mau dikecilin atau dibesarin. Nah, enaknya Sanggar Weni ini gue tuh kita tuh bisa gonta-ganti ukuran tuh maksimal tuh H-3 sebelum pernikahan gitu, kalau masih pada mau fitting lagi gitu ya. Nah tapi ya alhamdulillah kita tuh udah finalisasi baju tuh dari H- seminggu bahkan gitu, seminggu sebelum pernikahan. Jadi bener-bener di minggu keempat itu cuma finalisasi menu makanan. Udah sih itu aja. Nah gue ngurus undangan juga durasinya cuma seminggu. Jadi sama souvenir juga di minggu pertama. Wow, berarti minggu pertama waktu itu gue bener-bener gak kerasa ya, sibuk banget tuh. Tips juga dari gue, kalau udah hamil seminggu tuh jangan sampai kurang tidur, banyak minum air putih, jangan makan pedes. Kenapa? Supaya muka kita tuh nggak keriput dan nggak cepet capek auranya ketika lagi nikah. Terus banyak minum air putih sih, itu perlu banget. Sama intinya kalau gue kuncinya 2, banyak minum air putih sama jaga pola tidur. Itu penting banget ya guys. Mungkin video ini bisa berkembang lagi kalau ada pertanyaan dari kalian, jadi gue akan bercerita lagi dengan menjawab pertanyaan kalian gitu. Oke, segitu aja video dari gue. Mungkin kalau gue udah ada inspirasi lagi atau keinget apa lagi mau di-sharing, gue bakal bikin video lagi, oke? Dan untuk kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan baru, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Bye-bye, see you on the next video. Jangan lupa like dan subscribe ya.